Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fatikri Sunarso dengan NIM 23010120120019. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Mahadewi dengan NIM 23010120120009. Perkenalkan, nama saya Nadia Marsalina Cinderawati dengan NIM 23010120130085. Perkenalkan, nama saya Edi Komar dengan NIM 2301012012045. Halo, perkenalkan aku Alia Denisa Putri dengan NIM akhiran 0044 dari kelas BPFRA dari kelompok 1A dengan asisten pembimbing Kak Afandi Firmansyah. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai pencampuran formulasi ransum untuk domba penggemukan. Nah, ada dua cara dalam pencampuran formulasi ransum. Yang pertama yaitu dengan teknik komposisi yang paling banyak menuju komposisi yang paling kecil, dan yang kedua yaitu teknik campur hamparan secara acak. Nah, untuk bahan pakan yang digunakan dalam formulasi ransum konsentrat ini dari kelompok 1 menggunakan 5 bahan. Yang pertama ada polar, ada bekatul, ampas tahu, lalu ada molase, dan ada kapur. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat langkah-langkah di video yang akan aku demokan ya. Langkah-langkah untuk teknik pencampuran yang pertama. Pertama-tama, tuangkan bahan pakan berupa polar karena polar di sini merupakan bahan pakan yang memiliki komposisi terbesar, yaitu 2 kilo lebih 97 gram. Pada teknik pencampuran yang pertama, yang harus dicampurkan terlebih dahulu merupakan bahan pakan dengan komposisi terbesar ke komposisi yang paling kecil dan diakhiri dengan bahan-bahan cair. Langkah berikutnya adalah menuangkan atau mencampurkan bahan pakan yang kedua, yaitu berupa bekatul dengan komposisi bahan seberat 1 kg lebih 924 gram. Selanjutnya, tambahkan bahan pakan berupa ampas tahu dengan komposisi 772,5 gram. Selanjutnya ditambahkan kapur dengan komposisi 0,0375 gram atau dapat dikira-kira dengan genggaman tangan. Terakhir ditambahkan molasses karena pada pencampuran teknik yang pertama ini bahan cair harus dimasukkan atau harus ditambahkan di akhir karena agar dapat mengurangi penggumpalan dan meningkatkan homogenitas dari konsentrat yang akan dibuat. Komposisi dari molase ini adalah 0,1685 gram. Selanjutnya dilakukan pengadukan atau pencampuran dengan menggunakan tangan selama kurang lebih 5 hingga 7 menit hingga tercipta homogenitas antar bahan pakan yang sudah dicampur.
Setelah dilakukan pengadukan selama 5 hingga 7 menit, didapatkan konsentrat pakan yang sudah homogen, namun tetap masih ada gumpalan-gumpalan kecil akibat ampas tahu yang masih memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan bahan pakan yang lainnya. Kita masuk di pencampuran teknik yang kedua, yaitu dengan hamparan secara acak. Pada teknik yang ini, kita tidak didasarkan pada komposisi bahan pakan mana yang lebih besar lalu didahulukan, tapi hanya memilih secara acak bahan pakan mana yang akan didahulukan. Pada kesempatan kali ini, yang pertama dicampurkan adalah bekatul dengan komposisi yang sama seperti pencampuran pertama, yaitu 1 kg lebih 924 gram. Selanjutnya ditambahkan ampas tahu dengan komposisi yang sama seperti pencampuran pertama, yaitu sebesar 772,5 gram. Yang ketiga ditambahkan polar dengan komposisi yang sama seperti pencampuran pertama, yaitu sebesar 2 kg lebih 97 gram. Selanjutnya ditambahkan kapur dengan komposisi yang sama seperti pencampuran pertama, yaitu sebesar 0,0375 kg. Yang terakhir adalah penambahan molase, karena penambahan bahan pakan cair selalu dilakukan di akhir agar tidak menimbulkan gumpalan-gumpalan. Setelah molase ditambahkan, dilakukan pengadukan selama 5-7 menit agar terjadi homogen antar bahan pakan yang telah ditambahkan. Setelah pengadukan telah mencapai waktu 5 hingga 7 menit, maka bahan pakan telah homogen dengan sempurna. Namun masih tetap ada gumpalan-gumpalan kecil akibat dari bahan cair serta ampas tahu yang memiliki kadar air lebih tinggi daripada bahan pakan yang lainnya. Dari dua teknik pencampuran yang sudah dilakukan, didapatkan hasil teknik pertama atau teknik dengan komposisi yang paling besar menuju komposisi yang paling kecil dan bahan cair, didapatkan hasil sebagai berikut. Sedangkan pada teknik yang kedua atau dengan hamparan secara acak, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari kedua hasil dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki homogenitas yang hampir sama atau hampir sempurna, namun lebih sempurna pada teknik yang kedua, yaitu dengan teknik hamparan acak, karena dapat dilihat teksturnya lebih mencampur dan homogenitasnya lebih sempurna. Sekian video mengenai pencampuran formulasi ransum untuk domba penggemukan yang bisa kelompok 1 sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on the next video.